Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Mustika dengan NIM 201201107. Di sini saya akan menyampaikan terkait rangkuman materi dari semiotika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar teori semiotika. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa makhluk hidup, khususnya manusia, perlu berkomunikasi. Karena itu, mereka menciptakan tanda-tanda yang saling dimengerti. Nah, tanda-tanda itu berupa tanda-tanda yang dapat diindrai oleh manusia. Baik tanda-tanda itu berupa tanda-tanda yang dapat dilihat, yang dapat diraba, dirasakan, atau bahkan dapat dicium baunya. Nah, untuk memahami sistem tanda yang ruwet itu, maka terciptalah ilmu tentang tanda tersebut yang disebut dengan semiotika. Nah, semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Dan semiotika itu adalah ilmu tentang tanda-tanda. Nah, selanjutnya perlu sadari bersama bahwa tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Nah, penanda adalah aspek formal tanda berupa bunyi atau huruf sebagai simbolnya. Nah, berdasarkan pada hubungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signifier, ada macam-macam tanda, yaitu ada ikon, ada indeks, dan juga ada simbol. Nah, ikon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petanda, berupa persamaannya misalnya gambar rumah mengenai artinya yaitu rumah. Nah, selanjutnya adalah tanda yang bersifat ikon, yang disebut ikonik. Nah, perlu sadari bersama bahwa indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah yang merupakan hubungan kuasalitas antara penanda dan petanda. Nah, misalnya asap mengenai adanya api. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai simbol. Nah, simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan juga petanda. Nah, arti tanda ditentukan oleh konveksi masyarakat. Nah, dengan diketahui konveksinya, maka tanda dapat diberi arti. Nah, semiotika ini mengkaji tanda, yaitu suatu yang mewakili sesuatu. Nah, proses mewakili itu terjadi saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilkannya. Nah, proses tersebut disebut dengan semiosis. Nah, selanjutnya perlu kita bersama juga dan perlu kita ketahui bahwa proses semiosis ini mencakup tiga hal, yaitu tanda, hal yang diwakilinya yang disebut dengan objek atau kognisi yang terjadi pada pikiran seseorang ketika menangkap tanda itu. Nah, disebut dengan interpretation. Nah, sesuatu tanda dapat menjadi tanda baru berdasarkan interpretasinya. Nah, di mana pendekatan semiotika untuk meneliti pembedaan dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan juga semiotika signifikasi. Nah, selanjutnya mari kita membahas mengenai semiotika komunikasi. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa semiotika komunikasi ini menekankan pendekatan pada teori produksi tanda, yang salah satunya diantaranya mengusung adanya 5 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Nah, semiotika signifikasi menekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam konteks tertentu. Yang selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian semiotika. Nah, menurut Kohler tahun 1978 yang menyatakan bahwa ketika meneliti sesuatu merupakan pemburu tanda-tanda atau the pursuit of things. Nah, di mana tanda-tanda yang bermakna berupa ikon, indeks, atau simbol yang memiliki makna berdasarkan sistem, aturan, atau konveksi. Nah, semiotika signifikasi memiliki ikon, indeks, simbol, base, signifier, dan konveksi-konveksi tertentu yang membuat tanda-tanda mempunyai makna. Nah, konveksi-konveksi tertentu yang membuat tanda-tanda mempunyai makna ini, selain metode semiotika yang digunakan dalam mencari tanda-tanda yang harus dicari untuk memberi makna tertentu. Nah, ada pun metode lain dalam memproduksi makna menurut Farrere dalam menemukan tanda pada puisi. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama yaitu puisi menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, puisi pertama kali harus dibaca heuristik sesuai dengan konveksi bahasa. Nah, selanjutnya pemaknaan lebih lanjut dicari matriks puisi atau karya sastra, dan terakhir sebuah karya itu terkandung memiliki makna penuh jika diajarkan dengan teks lain yang menjadi latar belakang penciptaan teks sesudahnya, disebut dengan hipogram.
Selanjutnya materi ketiga kita akan membahas mengenai penerapan teori dan juga metode semiotika. Nah, perlu kita sadari bersama di sini adalah penerapan berupa penelitian atau kajian analisis yang dikenankan pada bidang tertentu menjadi objek penelitian yang diasumsikan sebagai tanda-tanda yang bermakna secara sistem. Nah, di mana aturan dan konveksi yang dimilikinya dalam menganalisis atau menginterpretasikan tanda-tanda dalam bidang semiotika komunikasi, namun masih melibatkan semiotika signifikasi. Adapun bidang tersebut meliputi yang pertama adalah interaksi sosial. Nah, menurut Van Zost pada tahun 1993 sampai pada bukunya di halaman 131 yang mengemukakan dalam rangsang bagi interaksi sosial itu disebut dengan semiosis, yaitu pemberian dan juga penginterpretasian tanda-tanda. Nah, dalam interaksi sosial bahasa merupakan salah satu peranan penting. Namun selain bahasa ada pun tanda nonverbal yang digunakan seperti bunyi, gerak, suara, tanda-tanda visual. Nah, terdapat dua sistem tanda nonverbal, yaitu tanda dalam kombinasi dengan tanda verbal dan tanda nonverbal yang berdiri sendiri. Nah, bila dua kelompok komunikasi menggunakan bahasa dan pernyataan-pernyataan ini dapat catat mengenai nonforologis, sintaksis dan juga semiosis dan pragmatis, dan adapun bahasa yang dapat dicatat berupa intonasi dan mimiknya, gerak tangan, pandangan mata, senyuman dan juga tawa. Nah, semua itu disebut dengan tanda-tanda pralinguistik. Sedangkan tanda nonverbal kedua yaitu non-pralinguistik merupakan tanda-tanda yang tidak digunakan berkomunikasi dengan tanda-tanda bahasa. Yang kedua adalah media massa. Nah, dalam media massa, objek penelitian yang digunakan adalah isu pemberitaan. Jenis penelitian ini memang mengarah pada pengusutan atau pencarian titik tolak bahan pers yang tidak tersurat. Nah, analisis ini mengarah pada ideologi yang terkandung dalam surat kabar. Namun terkadang belum tentu merupakan permasalahan yang menarik. Nah, tanda-tanda yang dapat di dalamnya berupa kebahasaan yang ditulis dalam surat kabar. Terdapat penyajian informasi yang dilakukan tidak hanya memberitahu peristiwa yang terjadi, namun dalam penyampaiannya memiliki makna tertentu. Nah, sekian rangkaian atau rangkuman terkait materi semiotika yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.